Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ignacia Intansi Marmata. Saya dari Universitas Brawijaya, program studi keuangan perbankan. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin memaparkan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan era pra-kemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum pembinaan BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil, beranggotakan 9 orang, di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Atas prakarsa Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggotakan yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua ada Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga ada Mr. Raden Ahmad Subarjo Djoko Sorjo sebagai anggota, yang keempat ada Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota, yang kelima ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, yang ketujuh Raden Abdi Kusumo Djokrosojoso sebagai anggota, yang kedelapan ada Haji Agus Salim sebagai anggota, yang kesembilan ada Mr. Alexander Andreas Marami sebagai anggota. Dari alinea kedua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melanjutkan sidang BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sering disebut PKI. Dengan keanggotaan sejumlah 27 orang, peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangatlah penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan ini yang menyempurnakan dan mengintimasi berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finansiasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh utama pada penghilangan 7 kata dan menggantikannya dengan Yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Rajiman Wedediningrat. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan penggerak-penggerak Islam agar bersedia menerima usulan demi memupuk persatuan bangsa. Tengku Muhammad Hasan, Kasmat Singgodemejo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun penggerak Islam lainnya yaitu Wahid Asjim tidak hadir saat memenuhi usul Hatta. Penerima penggerak Islam itu mengambil rumusan Pancasila mencapai bentuk sempurna disahkan pada sidang PPKI. Dalam perjalanan kehidupan bangsa pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur, dan taktik politik yang cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada zaman itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik.
Baik, saya akan menjelaskan era reformasi. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelum penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada era reformasi, Pancasila diinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Menginterpretasikan Pancasila harus relevan dan kontekstual serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Pancasila di era reformasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena tetap pada saat tantangan yang harus dihadapi, Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menuntut masyarakat. Pada masa ini, keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila sudah menipis. Masyarakat, terutama generasi muda, tidak terlalu memperdulikan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang ketiga adalah masa Orde Lama. Di dalam masa Orde Lama ini terdapat banyak sekali hambatan, terutama hambatan yang berasal dari parlemen itu sendiri. Nah, bentuk negara yang belum sempurna, dengan banyak beberapa desa yang masih berada di tangan pemerintah Belanda yang meruncing masalah yang ada di dalam kabinet tersebut. Nah, perbedaan politik antara presiden dan kabinet tersebut menyebabkan kedekatan antara presiden dengan golongan oposisi, yaitu golongan PNI. Dengan diberlakukannya Dekret Presiden 1959, terjadi pergantian kabinet dari Kabinet Karya yang dipimpin oleh Insinyur Juanda yang dibubarkan pada tanggal 10 Juli 1959 dan digantikan dengan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Insinyur Juanda sebagai Menteri pertamanya. Nah, kabinet ini yang memiliki program khusus yang berhubungan dengan masalah keamanan, sandang pangan, dan pembebasan Irian Barat. Nah, pada tanggal 12 Januari 1996, berbagai kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul di dalam gedung DPR GR untuk menguatkan Tritura yang isinya yang pertama, ada pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, ada pembersihan kabinet Bikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, ada penurunan harga barang-barang. Nah, selanjutnya, pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang dekat dengan kenyataan tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Nah, sistem pemerintahan yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode tahun 1956, kait tambah 1969 dikenal dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu juga terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalisme, agama, komunis yang terbukti tidak cocok dengan konsep negara Indonesia.